Aku perempuan Jawa yang kini memasuki usia yang orang sebut sebagai masa keemasan. Masa di mana aku mulai menggali kembali kisah-kisah yang dulu hanya berupa bisik di telinga. Melalui Jopar, Jowo Paramaribo Farm, lini masa 1890 sampai dengan 1939, aku akan bertutur tentang jejak yang tak terlupakan. Kisah ini mengawali perjalanan migrasi penduduk dari Pulau Jawa 135 tahun yang lalu, meninggalkan tanah kelahiran menuju tempat baru, Suriname. Bayangkan sebuah pagi di Batavia, 21 Mei 1890. 94 orang Jawa, lelaki, perempuan, dan 2 anak kecil naik ke atas kapal uap SS Koningen Emma. Dari Batavia, kapal itu berlayar jauh, singgah di negeri Belanda, lalu terus ke tempat asing, Suriname. Setelah menempuh perjalanan panjang hampir 3 bulan mengarungi lautan, mereka pun tiba di Paramaribo. Mereka menandatangani kontrak selama 5 tahun dan sebagian besar mereka berasal dari kota Surakarta. Di negeri asing ini, mereka ditempatkan di barak-barak pekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula di Marienburg, sekitar 20 km dari Paramaribo di tepi sungai Kamewins. Kontrak kerja mereka berat, 6 hari kerja dalam seminggu, 7 jam sehari di ladang, 10 jam di pabrik. Upah harian hanya 60 sen untuk laki-laki dewasa, 40 sen untuk perempuan dan anak-anak yang berusia 10 hingga 16 tahun. Berdasarkan arsip Belanda, rombongan migrasi pertama dari Jawa ke Suriname yang berasal dari Yogyakarta, Surakarta, Klaten, dan Boyolali ini diberikan nomor dan dicatat mulai dari nomor S1 hingga S94. Di urutan S1, Wirosmito Dipodongso, usia 25 tahun saat berangkat. Ia berasal dari Suruh Boyolali. Ia ditempatkan di Marienburg dan wafat di sana pada tanggal 29 Maret 1926. Dan di nomor S94, Wongso Tikromo, juga berusia 25 tahun, berasal dari Klaten. Ia kembali ke Jawa bersama istrinya, Bok Wongso Dikromo, setelah tinggal di Suriname lebih dari 15 tahun. Mereka meninggalkan jejak melalui anak-anak mereka yang lahir di Suriname. Satu di antaranya bahkan harus diasuh orang lain. Kisah yang menyimpan luka dalam diam. 2 anak kecil juga tercatat dalam rombongan ini. Salah satunya adalah Kadiem, seorang anak perempuan berusia 2 tahun kelahiran Surakarta, wilayah Bogo. Ia tumbuh dewasa, menikah dengan Willem Chin Fuji dan memiliki 8 anak. Salah satu anaknya, Edward Henry Chin, mencatatkan nama keluarga baru pada tahun 1954 di Paramaribo. Kisah Kadiem tak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari keluarga Kartodiwiryo dan Karyodrono. Ayahnya meninggal karena tifus di Marienburg, ibunya bertahan membesarkan anak-anaknya dan meninggal dalam usia lanjut di Paramaribo. Mereka 94 orang pertama itu telah meletakkan dasar, jejak awal dari komunitas Jawa yang kini sudah memasuki generasi kelima. Setelah 135 tahun, kita mulai menyadari bahwa kisah ini bukan hanya milik mereka, tapi juga milik kita semua. Pada episode selanjutnya, saya akan membagikan kisah para saudara kita ini yang masih hidup dan masih menyimpan ingatan tentang masa-masa itu. Karena sejarah bukan sekedar data, ia adalah nafas, air mata, harapan dan cinta yang tetap hidup selama kita terus menyebut namanya.